Setelah meninggalkan Bu Marni di ladang, Pak Darmo menemui temannya yang bernama Pak Sarip. 2 hari yang lalu Pak Darmo bertemu dengan Pak Sarip di jalan. Setelah 1 bulan tidak melihat Pak Sarip, tiba-tiba saja kini Pak Sarip sudah memiliki mobil dan terlihat seperti orang kaya. Padahal sebelumnya hidup Pak Sarip sama susahnya dengan Pak Darmo. Pak Sarip hanya seorang pedagang tahu keliling. Sungguh sangat di luar nalar 1 bulan tidak bertemu tiba-tiba Pak Sarip menjadi kaya mendadak. Pak Darmo menemui Pak Sarip berniat untuk bertanya caranya agar menjadi cepat kaya karena setahu Pak Darmo keluarga Pak Sarip juga tidak ada yang berasal dari keluarga kaya. Sangat tidak mungkin kalau Pak Sarip kaya karena dapat warisan. Langkah kaki Pak Darmo dipercepat. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu Pak Sarip. Hinaan orang-orang sudah tidak bisa ia terima lagi. Kini Pak Darmo mencari cara agar bisa menjadi orang kaya apapun itu resikonya. "Web, Sarip!" teriak Pak Darmo setelah sampai depan rumah Pak Sarip. Sarip benar-benar gila sekarang dia sudah punya motor dan mobil. Benar-benar sudah jadi orang kaya rupanya dia, kata Pak Darmo setelah melihat 2 motor dan 1 mobil yang terparkir di depan rumah Pak Sarip. Tak lama Pak Sarip keluar dari dalam rumah. Penampilannya kini telah berubah begitu nicis. Jam tangan terpasang di tangan kanannya. Padahal sebelumnya dia tidak pernah mengenakan jam tangan. Wah, wah, wah. Seminggu menghilang sekarang sudah jadi kaya aja ya kamu, Web. Haha, nasib baik tengah berpihak kepadaku, Mo. Apa rahasianya kamu bisa jadi kaya mendadak seperti ini, Web? Kau datang kemari hanya untuk menanyakan itu, Mo? Yalah, lantas untuk apa lagi aku datang kemari kalau bukan untuk menanyakan hal itu? Kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya Pak Sarip, wajahnya begitu mencurigai Pak Darmo. Aku juga ingin jadi kaya, Mo. Capek aku jadi miskin. Sakit hatiku, Web, dihina miskin terus sama orang-orang. Benar kamu ingin jadi kaya, Mo? Iya, Web. Apapun akan aku lakukan agar aku bisa menjadi kaya. Kata Pak Darmo begitu meyakinkan. Yakin apapun akan kamu lakukan? Iya, apapun akan aku lakukan, yang penting aku bisa jadi kaya, kata Darmo. Aku akan bantu kamu, asalkan ini menjadi rahasia kita. Kata Pak Sarip dengan suara lirih. Iya, beres pokoknya. Oke, nanti malam kamu kesini lagi bawa ayam cemani sama kain mori, yang lainnya nanti aku yang siapin. Kata Pak Sarip. Ayam cemani dan kain mori? Untuk apa? Tanya Pak Darmo. Sudah, kalau pengen kaya jangan banyak tanya. Iya, aku akan mencari ayam itu. Pak Darmo langsung pergi meninggalkan rumah Pak Sarip untuk segera mencari ayam cemani dan kain mori. Pak Darmo sudah menduga kalau Pak Sarip kaya pasti hasil dari bersekutu dengan setan. Tapi dia tidak peduli apapun akan ia lakukan asalkan ia bisa menjadi kaya. Pak Darmo keliling kampung untuk mencari ayam cemani. Ayam cemani memang susah untuk dicari. Hingga sore menjelang Pak Darmo baru mendapatkan kain morinya saja, tetapi ia belum mendapatkan ayam cemani yang diminta Pak Sarip. Hampir putus asa akhirnya Pak Darmo melihat ayam cemani yang berkeliaran di lapangan desa. Tanpa mikir panjang Pak Darmo segera menangkap ayam cemani itu. Setelah mendapatkan semua syarat yang diperlukan, Pak Darmo kembali lagi ke rumah Pak Sarip. Ia tidak ingin pulang ke rumah sebelum mendapatkan uang. Ini ayam cemani sama morinya, kata Pak Darmo menunjukkan syarat yang diminta Pak Sarip. Oke, nanti habis maghrib kita berangkat ke gua yang ada di hutan. Baik, tapi aku nunggunya di rumah kamu ya, Web. Aku nggak mau pulang ke rumah sebelum aku bisa membawa uang untuk anak istriku. Ya, kamu boleh di sini sampai nanti kita berangkat ke hutan. Maghrib pun sudah berkumandang, Pak Darmo dan Pak Sarip bersiap untuk berangkat ke hutan. Perjalanan lumayan jauh, makanya mereka memutuskan untuk berangkat sehabis maghrib. Di perjalanan suasana begitu mencekam. Banyak suara-suara aneh yang mengikuti perjalanan Pak Darmo dan Pak Sarip. Sesekali terdengar suara gamelan. Padahal mereka sudah sampai di tengah hutan yang artinya jauh dari pemukiman warga. Suara apa itu, Web? Tanya Pak Darmo. Gak usah didengerin. Web, itu apa? Tanya Pak Darmo setelah melihat bayangan hitam yang sangat besar.
Udah nggak usah dilihat, kita jalan lurus aja, kata Pak Sarip yang terus melangkahkan kakinya. Mereka sengaja jalan kaki agar tidak dicurigai warga. Web, aku takut, Pak Darmo bersembunyi di belakang tubuh Pak Sarip ketakutan. Kamu kayak anak kecil aja, kata Sarip menolak dekapan Pak Darmo. Malam semakin terasa begitu mencekam. Suara tangisan perempuan menemani perjalanan mereka berdua. Tidak ada cahaya penerangan apapun yang menerangi perjalanan Pak Darmo dan Pak Sarip. Mereka hanya mengandalkan cahaya bulan saja. Web, ayo kita pulang aja, kata Pak Darmo yang ketakutan setelah melihat sosok putih yang terbang di atasnya. Kamu mau kayak apa nggak? Tanya Pak Sarip lagi memastikan. Iya. Ya udah, ikuti aku aja. Bulu kuduk Pak Darmo berdiri. Kini dia merasa ada yang memegang kakinya. Tapi Pak Darmo tidak berani untuk melihatnya. Ini pengalaman pertama Pak Darmo ke hutan tengah malam. Ia tak menyangka kalau di hutan begitu banyak makhluk halus. Sesampainya di depan goa, Pak Sarip langsung menyiapkan sesaji yang sudah ia bawa. Pak Sarip menggelar mori, kemudian di atasnya ia menaruh kembang 7 rupa, kemenyan dan ayam cemani, dan tak lupa Pak Sarip meletakkan koper di batu besar dekat goa. Setelah semuanya siap, kemudian Pak Sarip membaca mantra menggunakan bahasa Jawa. Pak Sarip juga sudah menyiapkan tempayan kosong yang nantinya akan diisi darah ayam cemani. Darah ayam cemani itu nantinya harus diminum oleh orang yang akan meminta sesuatu, entah jabatan, kekayaan, atau kekuasaan kepada Buto Ijo. Tujuannya agar bisa kontak batin dengan sang Buto Ijo. Setelah Pak Darmo meminum darah ayam cemani, daging ayam cemani dibakar di depan goa tersebut. Tujuannya untuk menarik Buto Ijo agar keluar. Tak lama Buto Ijo pun keluar dari goa. Pak Darmo tampak ketakutan melihat sosok Buto Ijo yang sangat besar dengan tubuh yang berwarna hijau dan mata yang merah menyala. Buto Ijo menanyakan maksud dan tujuan Darmo datang memanggil dirinya melalui batin. Lalu Darmo menjelaskan kalau dia ingin usaha sayurnya maju dan menjadi orang kaya. Buto Ijo setuju untuk membantunya dengan beberapa syarat. Yang pertama, ia harus mengabdikan dirinya kepada Buto Ijo dan harus menuruti semua kata-katanya. Syarat kedua, ia harus memberikan tumbal setiap malam Jumat Kliwon dan tumbalnya harus seorang wanita. Syarat yang ketiga, Pak Darmo harus menyiapkan ruangan khusus di rumahnya. Dan setiap malam Jumat Kliwon selain tumbal, ia harus menyiapkan kopi hitam dan juga kembang 7 rupa. Tanpa pikir panjang, Darmo menerima syarat yang diberikan oleh Buto Ijo. Setelah perjanjian itu terjalin, Pak Darmo kembali membuka matanya. Betapa terkejutnya Pak Darmo melihat koper sudah berisikan uang dengan pecahan 100.000 rupiah. Pak Darmo begitu senang, akhirnya cita-citanya untuk menjadi orang kaya akan terwujud. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menghina keluarganya. Pulang membawa uang. Kumandang azan subuh mulai terdengar. Darmo baru saja keluar dari hutan. Dia begitu senang membawa uang 1 koper. Dia yakin anak dan istrinya akan sangat senang dengan apa yang ia bawa. Sebelum pulang ke rumah, Darmo mampir terlebih dahulu ke rumah Sarip. Ia bermaksud ingin memberikan sedikit uang sebagai tanda terima kasih kepada Sarip. Baru saja ingin memberikan beberapa lembar uang untuk Sarip, tiba-tiba datang seorang perempuan dengan 2 gelas kopi. Silahkan diminum, Kang, kopinya. Darsih meletakkan 2 gelas kopi di atas meja. Matur suwun, Basi. Darsi adalah istri Sarip. Dia kini terlihat begitu mentereng dengan beberapa emas yang melekat di tubuhnya. Padahal sebelumnya penampilan Darsi begitu sangat sederhana, tidak ada satupun emas yang melekat di tubuhnya. Istrimu tahu nggak, Web, kalau kamu bisa banyak uang karena mengabdikan sama Buto Ijo, bisik Darmo. Gak mau, istriku mengira aku banyak uang karena usaha tauku laris di pasaran. Padahal usaha itu laris juga karena Buto Ijo. Berarti nanti jualan sayurku juga bakalan laris juga sama kayak kamu, Web. Yo mau, biar orang-orang gak curiga kalau kita bersekutu sama setan supaya bisa kaya. Kamu jangan bilang sama istriku ya kalau aku bisa banyak uang gara-gara Buto Ijo. Yo Web, wes tenang saja pokoknya, kalau sama aku yang penting kamu juga jangan bilang sama istriku. Yo mau, kita sama-sama jaga rahasia. Mereka sepakat untuk menjaga rahasia satu sama lain.
Sebelum pamit pulang, Darmo memberikan beberapa lembar uang dari buto ijo itu kepada Sarip sebagai tanda terima kasih. Kamu ini apa-apaan mau ngasih aku uang segala? Gak perlu, aku sudah banyak uangnya. Sarip menolak pemberian uang Darmo. Pak, ini sebagai ucapan terima kasih ku. Darmo tetap memaksa untuk memberikan uang itu kepada Sarip. Nggak perlu. Aku senang melihat kamu sudah menjadi orang kaya. Sekarang kamu bisa membalas orang-orang yang sudah menghina keluargamu. Iya, aku akan membalas semua orang-orang yang sudah menghinaku, terutama Ratih. Darmo mengepalkan tangannya. Dia terlihat begitu marah saat mengingat hal menyakitkan yang selama ini ia terima. Sudah sana pulang, temui anak istrimu, bahagiakan mereka. Iya, aku pulang dulu. Darmo pamit pulang dengan membawa koper yang berisi uang. Dia sudah tidak sabar lagi untuk menunjukkan uang itu kepada istrinya. Wajah Laras, gadis kesayangannya, selalu terbayang di benak Darmo. Sebentar lagi dia akan mewujudkan semua keinginan gadis kesayangannya itu. Bu, ibu! Teriak Darmo sembari berlari menuju rumahnya. Marni yang semalaman tidak tidur menunggu suaminya pulang langsung membuka pintu rumah setelah mendengar suara Darmo. Sampean dari mana aja deh, Pak? Semalaman gak pulang, gak biasanya sampean seperti ini. Ucap Marni setelah suaminya sudah di hadapannya. Lihat ini, Bu. Darmo memperlihatkan koper yang berisi uang. Ia tak menjawab pertanyaan Marni. Wajahnya begitu sumringah. Walah, Pak, sampean dapat uang ini dari mana, Pak? Apa semalaman gak pulang karena sampean merampok? Sembarangan kamu kalau bicara, semalam aku menang togel. Darmo berbohong. Ia tak ingin istrinya tahu kalau dia semalam sudah membuat perjanjian dengan buto ijo untuk mendapatkan kekayaan. Walah, Pak, semalaman kamu gak pulang karena main togel? Ya, kamu seneng gak, Bu, kita punya uang banyak seperti ini? Yo seneng ti, Pak. Masa punya banyak uang gak seneng? Nanti ibu mau bayar utang sama si Rati ya, Pak, biar dia gak menghina ibu lagi. Iya, bayar semua hutangmu, kalau perlu tambahi uangnya biar dia tahu kalau kita sekarang banyak uang. Iya, Pak. Bangunkan Laras cepat. Hari ini kita pergi ke pasar. Beli apapun yang Laras mau. Darmo meminta istrinya agar segera membangunkan gadis kesayangannya. Ia tidak sabar ingin mengajak Laras ke pasar. Marni segera menuju kamar untuk membangunkan Laras. Dia juga tidak sabar ingin membeli sepatu untuk gadis kesayangannya. Laras pasti sangat bahagia akhirnya bisa membeli sepatu baru. Mendengar keributan di ruang tengah, Damar langsung keluar dari kamarnya memastikan keributan apa yang terjadi di luar. Bapak! Ucap Damar setelah melihat Darmo yang semalaman ia cari sudah berada di rumah. Hi! Damar, sini, nak! Panggil Darmo kepada Damar untuk segera mendekat ke arahnya. Ia ingin menunjukkan uang miliknya yang begitu banyak. Bapak semalam dari mana saja? Damar sama Dodit mencari bapak kemana-mana. Ucap Damar tanpa memperdulikan uang yang berada di hadapannya. Yang ia pedulikan hanya kondisi bapaknya. Lihat Damar, sekarang bapak punya banyak uang, kita jadi orang kaya. Darmo begitu bangga dengan apa yang baru saja ia dapatkan. Bapak dapat uang dari mana, Pak? Bapak menang togel. Suara Darmo terdengar lirih. Kemudian dia tertawa dengan bangganya. Sebanyak ini, Pak? Damar tampak tidak percaya kalau Darmo mendapatkan uang itu dari hasil menang togel. Ya udah, bapak mau mandi dulu, mau ajak adikmu Laras ke pasar beli sepatu sama mainan. Darmo meninggalkan Damar sendiri dengan membawa uangnya ke dalam kamar. Sementara Dodit yang baru saja bangun tidak tahu apa yang baru saja terjadi di rumah itu. Bapak udah pulang, Mas? Aku kayak dengar suara bapak. Udah, jawab Damar singkat. Dodit hanya mengangguk-angguk saja. Ia tidak tahu kalau bapaknya pulang membawa uang begitu banyak. Darmo, Marni dan Laras bersiap untuk pergi ke pasar. Sedangkan Damar dan Dodit tengah bersiap untuk menuju ladang. Asyik, akhirnya aku bisa beli sepatu baru, ucap Laras dengan bahagianya. Bapak mau kemana? Gak ke ladang? Tanya Dodit melihat Darmo yang sudah rapi. Kita mau ke pasar, Mas. Mau beli sepatu baru buat Laras.
ucap gadis kecil itu dengan hati yang begitu senang. Pasar? Bukannya semalam ibu bilang nggak punya uang ya, makanya kita cuma makan singkong rebus. Kata siapa bapak nggak punya uang? Bapak uangnya banyak loh mas, 1 koper. Jawab Laras lagi. Sedangkan Marni dan Darmo tengah sibuk merapikan pakaiannya. Damar juga tengah sibuk mempersiapkan alat tempurnya untuk ke ladang. Dia seperti tidak peduli bapaknya baru saja membawa uang begitu banyak. Apa benar, Pak? Dodit memastikan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Laras. Sekarang bapakmu itu sudah jadi orang kaya, ucap Marni dengan sombongnya. Kalau gitu aku ikut juga dong ke pasar. Aku pengen jalan-jalan, Pak. Dodit merengek untuk ikut ke pasar karena ia tidak pernah diajak kemanapun oleh Marni. Enak saja ikut, kamu urus ladang sama masmu, ucap Marni dengan nada tinggi. Darmo hanya diam melihat anak laki-lakinya merengek untuk diajak ke pasar, begitu juga Damar yang hanya menonton saja tanpa mengatakan apapun. Akhirnya Darmo, Marni dan gadis kesayangannya pergi meninggalkan rumah untuk berjalan-jalan ke pasar. Dodit terlihat begitu sedih memandangi kepergian kedua orang tuanya dan juga adik bungsunya. Dia begitu ingin ikut jalan-jalan bersama orang tuanya. Selama ini hidup Dodit hanya rumah, sekolahan dan juga ladang. Ia juga tidak pernah main dengan teman sebayanya karena sering diejek. Damar menarik nafas panjang. Ia begitu iba melihat adik laki-lakinya itu terlihat begitu sedih. Ia ingin sekali membuat Dodit senang, tapi apalah ada keterbatasan membuat Damar tidak bisa melakukan apapun. Sabar ya, nanti kalau Mas Damar punya uang kita jalan-jalan ke pasar ya. Damar berusaha menghibur adik laki-lakinya itu. Dodit mengangguk walaupun hatinya begitu sedih. Mereka kemudian segera pergi ke ladang untuk memanen beberapa sayur yang sudah siap untuk dipanen. Teror dimulai. Mas, kapan ya aku diajak jalan-jalan sama bapak ibu? Dodit meratapi kedua orang tuanya yang pergi tanpa mengajaknya. Kamu itu sudah besar, Tidit, nggak usah iri sama adekmu. Damar berusaha menenangkan hati Dodit. Rupanya sejak tadi Dodit masih saja memikirkan orang tua dan adiknya yang tengah berjalan-jalan ke pasar. Dodit terlihat begitu murung, dia sudah tidak bersemangat lagi untuk bekerja hari ini. Rasa iri kepada adik bungsunya itu sudah tertanam di hatinya. Mas, nanti aku bisa sekolah lagi apa ndak yo? Tanya Dodit tiba-tiba. Di dalam hati kecil Dodit, ia ingin sekali melanjutkan sekolahnya. Yo pasti bisa, lawung sekarang bapak sudah jadi orang kaya. Bapak dapat uang dari mana ya mas sebanyak itu? Damar hanya mengangkat kedua bahunya menandakan kalau ia tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Damar curiga dengan Darmo yang tiba-tiba mendapatkan uang sebanyak itu. Damar mengira kalau bapaknya baru merampok di rumah orang kaya. Kalau sampean gimana mas? Mau lanjut kuliah? Kalau kuliah pengen banget, tapi nanti mas mau kerja dulu. Kalau nanti udah ada uang mas pengen kuliah. Sampean masih pengen jadi dokter mas? Dokter adalah cita-cita Damar sejak kecil. Dulu waktu kecil Damar sering mengajak Dodit main dokter-dokteran. Tanpa menjawab pertanyaan Dodit, Damar hanya tersenyum kecil. Dia jadi ingat cita-citanya sejak kecil. Damar berharap bisa mewujudkan cita-citanya itu. Sore menjelang, Damar dan Dodit pulang ke rumah. Tubuhnya begitu capek setelah seharian di ladang. Mereka pulang membawa sawi hasil panen. Sesampainya di rumah Dodit dan Damar melihat makanan dan buah-buahan yang begitu lezat di atas meja. Tanpa bertanya Dodit langsung mengambil buah anggur yang terlihat begitu segar. Tapi dari arah dapur ibu langsung berteriak. Jangan ambil lagi buah di atas meja itu! Teriak Bu Marni. Dodit menghentikan tangannya setelah mendengar teriakan ibunya. Nanti Mas Damar belikan yang banyak yang lebih enak dari ini. Damar berusaha menghibur Dodit. Dodit tidak menjawab, dia terlihat begitu sedih dengan perlakuan Marni kepadanya. Udah Bu, biarin Dodit makan sepuasnya. Tenang Bapak, nanti bisa belikan lagi. Darmo keluar dari kamarnya mendekati dua anak laki-lakinya yang duduk di ruang makan. Makan Dit, makan sepuasnya. Nanti kalau habis Bapak belikan lagi, uang Bapak masih banyak.
kata Darmo dengan begitu sombongnya. Damar kembali mencegah Dodit yang akan mengambil anggur lagi. Damar tidak ingin Dodit memakan makanan yang dibeli dari uang belum jelas asal-usulnya. Dit, nanti kamu tidurnya sama Mas Damar ya, pinta Darmo kepada anaknya. Lo memangnya kenapa, Pak? Kamar Dodit kan gak ada masalah, kenapa Dodit harus tidur sama Mas Damar? Protes Dodit. Udah turuti saja, kamu jangan banyak nanya, cah cilik kakean takon. Lantas Darmo pergi meninggalkan anak laki-lakinya itu. Dia menuju kamar Dodit untuk membersihkan barang-barangnya. Di rumah Darmo hanya ada 3 ruang kamar dan tidak ada ruang kosong lagi. Kamar Dodit akan Darmo gunakan untuk tempat singgah Buto Ijo. Dodit begitu kesal melihat bapaknya mengeluarkan semua barang-barang miliknya. Lagi-lagi Dodit harus mengalah. Gak usah marah, kalau tidur di kamar Mas kamu malah ada temennya. Lagi-lagi Mas Damar berusaha menenangkan hati adik laki-lakinya itu. Bujukan Damar tidak mempan untuk Dodit. Dia terlihat mengepal kedua tangannya dan memandang wajah bapaknya dengan tatapan begitu marah. Dodit masih begitu kesal karena tidak diizinkan untuk ikut ke pasar, ditambah lagi ia harus merelakan tempat ternyamannya di rumah ini yang ia sendiri tidak tahu akan digunakan untuk apa kamarnya nanti. Malamnya Dodit tidur di kamar Damar, sedangkan Damar mengalah tidur di depan. Tengah malam Dodit mengendap-ngendap menuju kamarnya. Malam ini dia ingin tidur di kamarnya, bukan di kamar Damar. Menurut Dodit, kamar adalah satu-satunya tempat favorit yang ada di rumah. Dodit tidak mempedulikan perkataan Darmo sebelumnya, bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang boleh masuk ke kamar Dodit. Hanya Darmo satu-satunya orang yang boleh memasuki kamar Dodit. Tanpa pikir panjang Dodit tidur di ranjang kesayangannya. Baru beberapa menit memejamkan mata ia merasa ada sesuatu yang memandanginya. Dodit membuka mata memastikan siapa yang memandangi dirinya. Tapi saat ia membuka mata ia tidak melihat siapapun berada di kamarnya. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Dodit. Lantas ia melanjutkan tidurnya kembali. Baru terlelap dari tidurnya, tiba-tiba ada tangan besar yang mencekik lehernya sembari mengatakan, "Pergi dari tempat persinggahanku!" Dengan suara yang terdengar begitu keras, Dodit membuka matanya. Betapa terkejutnya dia melihat sosok yang begitu besar berwarna hijau dengan mata merah dan taring yang begitu tajam sedang mencekik lehernya dan memandang Dodit dengan marah. Dodit ingin sekali berteriak minta tolong, tapi cengkraman tangan besar itu membuat Dodit tidak bisa berteriak sama sekali. Dodit hampir kehabisan nafas. Tiba-tiba tangan besar itu menyingkir dengan sendirinya dari leher Dodit. Dan sosok besar itu menghilang dari pandangan Dodit. Rupanya Buto Ijo marah tempat persinggahannya ditempati oleh orang lain. Kamar Dodit kini sudah menjadi persinggahan Buto Ijo. Setelah merasa bebas, Dodit langsung berlari keluar dari kamarnya sembari berteriak meminta tolong. "Tolong, ada Buto Ijo!" teriak Dodit di keheningan malam. Mendengar teriakan Dodit yang sangat keras, semua orang yang ada di rumah itu terbangun dari tidurnya. "Kamu kenapa, Dit? Ada apa?" Damar begitu khawatir melihat Dodit yang begitu ketakutan bersembunyi di pojok lemari dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Dodit tidak menjawab, dia masih terlihat begitu syok dengan apa yang baru saja ia lihat. "Ono potiki, kok iki gawe gara-gara terus?" Marni marah karena tidurnya diganggu. "Mas Dodit kenapa?" tanya Laras dengan suara yang masih mengantuk. "Ada apa, Tidit?" Darmo mendekati anaknya yang masih ketakutan. Darmo tidak seperti Marni yang terlihat begitu membenci Dodit. Walaupun kadang tidak perhatian, tapi Darmo masih ada rasa peduli dengan anak laki-lakinya itu. "Ada Buto, Pak, ada Buto. Dia mencekik leherku, Pak." Dodit berusaha bercerita dengan ketakutan yang belum bisa ia hilangkan. "Walah, Dit, kamu itu sukanya ngayal aja." Marni tidak percaya dengan yang dikatakan Dodit. Sedangkan Darmo kaget dengan apa yang dikatakan oleh Dodit. "Kamu lihat di mana?" tanya Darmo. "Di kamar, Pak." "Kamu itu memang ngeyel. Bapak sudah bilang jangan tidur di kamarmu. Sudah benar tidur di kamar Damar, kamu malah pindah ke kamarmu lagi."
Itu akibatnya kalau dibilangin ngeyel. Darmo marah karena Dodit sudah melanggar aturannya. Memangnya kenapa Pak Dodit nggak boleh di kamarnya? Terus di kamar Dodit sebenarnya ada apa? Damar curiga dengan Darmo yang melarang Dodit tidur di kamarnya sendiri. Gak usah ikut campur kamu. Darmo marah melotot ke arah Damar. Wes Pak, ayo kita tidur lagi, ajak Marni kepada suaminya. Marni tidak menaruh curiga apapun kepada suaminya itu. Ia mengira kalau yang dikatakan Dodit hanyalah karangannya saja untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Marni, Darmo dan Laras kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur tanpa mempedulikan Dodit yang tengah ketakutan. Damar mengambil segelas air untuk adik laki-lakinya itu. Segelas air putih itu untuk menenangkan Dodit yang terlihat begitu syok. Damar percaya dengan yang dikatakan oleh Dodit. Setelah Dodit sedikit tenang, Damar menemani Dodit untuk istirahat di kamarnya. Damar akan mencari tahu yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Padahal sebelumnya selama Damar tinggal di rumah itu tidak pernah ada kejadian aneh sekalipun. Pasar. Paginya Darmo meminta Marni menjal sawi dan beberapa sayuran hasil panen kemarin sore. Marni sempat menolak karena ia merasa sudah menjadi kaya dan tidak perlu berjualan lagi. Darmo memaksa Marni untuk tetap berjualan. Dengan berjualan buto ijo akan menambahkan kekayaan untuk keluarga Darmo. Damar, bantuin ibumu bawa sayur ke pasar. Perintah Darmo kepada Damar. Dengan muka masam Marni mengikuti kata suaminya. Ia begitu malas harus berjualan di pasar lagi. Dia sudah merasa menjadi orang kaya dan merasa tidak level kalau tetap harus berjualan di pasar. Terus sampean enak-enakan duduk manis di rumah sedangkan aku harus berjualan di pasar gitu, Pak. Marni protes melihat suaminya yang tengah bersantai mendengarkan radio tua sembari menikmati kopi hitamnya. Iya, nanti aku menyusulmu ke pasar. Darmo menanggapi protes istrinya dengan begitu santai. Sedangkan Dodit karena kejadian semalam dia jatuh sakit. Badannya begitu panas dan menggigil. Tapi kedua orang tuanya tidak ada yang peduli sama sekali dengan keadaan Dodit. Dodit gimana, Pak? Dia demam, badannya panas sekali, apa nggak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit aja? Pinta Damar, hanya Damar yang masih peduli dengan adik laki-lakinya itu. Ngapain ke rumah sakit? Pulang dari pasar kamu belikan obat di warung, nanti juga bakalan sembuh. Jangan manja dikit-dikit mau dibawa ke rumah sakit. Wong sakitnya aja cuma demam biasa. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir Marni kepada Dodit. Entah apa yang sudah membuat Marni begitu membenci anak laki-lakinya itu. Pak, Bu. Belum selesai Damar berbicara, Darmo langsung menyuruh Damar untuk segera mengantarkan ibunya ke pasar. Wes sana cepat ke pasar, keburu siang, pinta Darmo. Iya, Pak. Damar mengikuti perintah bapaknya. Damar membawa sayuran ke pasar dengan menggunakan sepeda, hanya itu kendaraan yang dimiliki oleh keluarga Darmo. Pak ikiti, Pak. Masa kita cuma punya sepeda butut aja? Protes Marni. Ya, nanti kita beli motor. Darmo menjawab dengan begitu entengnya seperti akan membeli permen. Damar hanya bisa diam, tidak ikut menanggapi percakapan kedua orang tuanya. Selama perjalanan menuju pasar, Damar merasa ada yang mengikutinya. Tapi setelah ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa kecuali Marni ibunya. Di pasar, Damar kembali merasakan hal aneh. Ia begitu merinding saat berada di lapak sayur ibunya. Selama ini, ia tidak pernah merasa semerinding ini saat di pasar, terlebih lagi ini pagi hari, sangat tidak mungkin ada hantu pagi-pagi begini. Selain itu, Damar juga merasakan ada mata yang memperhatikan gerak-geriknya. Ah, mungkin ini perasaanku saja, mana ada hantu pagi begini, batin Damar. Setelah mengantarkan Marni, Damar berniat untuk langsung pulang ke rumah. Ia ingin merawat adiknya yang sedang demam. Bu, Damar pulang dulu ya. Enak aja pulang, kamu bisa pulang kalau bapakmu sudah datang ke sini. Kata Marni sedikit mengomel. Tidak seperti Dodit, Marni masih perhatian dan peduli kepada Damar walaupun perhatiannya tidak seperti perhatian untuk Laras. Terus Dodit gimana, Bu? Biarin, ada bapakmu juga di rumah.
Jawab Marni dengan nada sinis seperti tidak mau tahu tentang keadaan Dodit. Dengan terpaksa Damar mengikuti permintaan Marni. Rasa khawatir kepada Dodit terus menghantui perasaan Damar. Ia takut terjadi apa-apa dengan adiknya itu. Apalagi Dodit sama sekali belum sarapan dan minum obat. Damar baru sempat mengompresnya saja. Baru 10 menit tiba-tiba pembeli mulai ramai berdatangan. Aneh sekali, biasanya jualan sayur ibu sepi. Sedangkan lapak sayur Lastri yang berada di depan lapak ibu hari ini terlihat sepi. Padahal biasanya lapak Lastri selalu ramai pembeli. Tapi keanehan lain juga Damar rasakan. Saat ada pembeli, ibu-ibu membawa anak perempuannya yang berumur sekitar 1 tahun. Anak itu nangis seperti orang ketakutan dengan terus memandang ke arah atas sembari mengatakan, "Monster, monster, adek takut." Anak kecil itu tangisnya semakin menjadi sampai ibunya tidak sanggup menenangkannya. Ada beberapa ibu-ibu yang berusaha membantu menenangkan anak itu, tapi nyatanya tidak berhasil. Hingga akhirnya anak itu berhasil ditenangkan setelah ada bapak-bapak yang memberikan minuman. Lalu bapak-bapak itu meminta agar segera pergi dari lapak Marni. Sepertinya bapak-bapak itu melihat sosok yang menjaga dan membuat lapak Marni menjadi ramai. Damar melihat bapak-bapak itu juga terus melirik ke arah atas sembari mulutnya terlihat komat kamit seperti tengah baca-baca doa. Damar yakin pasti ada yang tidak beres dengan lapak jualan ibunya. Akhirnya Damar berusaha mengejar bapak-bapak itu untuk mencari tahu. "Maaf Pak, apa saya boleh tanya?" Tanya Damar dengan nafas ngos-ngosan setelah mengejar bapak-bapak yang ia sendiri tidak tahu namanya. Bukannya menjawab, bapak itu malah langsung pergi meninggalkan Damar. Dengan hati kecewa Damar kembali ke lapak jualan ibunya. Betapa terkejutnya ia melihat sayur jualan ibunya sudah habis tak tersisa. Padahal biasanya sayur Marni hanya terjual beberapa saja. Sisanya biasa dimasak Marni untuk makan keluarganya. "Damar, lihat ini, baru sejak kita jualan, sayur ibu sudah habis." Marni terlihat begitu senang jualannya hari ini habis terjual tak tersisa. Ini baru pertama kalinya sayur jualannya habis terjual semua. "Kok bisa langsung habis, Bu?" Damar terlihat heran. "Rezeki ibu sedang bagus, Mar," kata Marni sembari mengibas-ngibaskan uang yang ia dapat dan bermaksud ingin menyombongkan diri kepada Lastri. Marni dan Lastri bermusuhan sejak lama. Mereka saingan dalam berjualan. Biasanya Lastri selalu sombong dengan Marni karena pembeli di lapaknya ramai sedangkan punya Marni sepi. Kali ini Marni ingin membalas semua kesombongan Lastri selama ini. Marni senang akhirnya bisa membalas kesombongan Lastri. Sedangkan Lastri begitu marah jualannya hari ini belum ada yang laku sama sekali. "Pakai pesugihan kamu ya, makanya bisa laris seperti itu," tuduh Lastri dengan muka sinisnya. "Enak saja nuduh sembarangan, mana ada saya pakai pesugihan. Kalau iri bilang aja, nggak usah fitnah." Marni membalas tuduhan Lastri dengan nada tinggi. "Halah, kalau nggak pesugihan mana bisa daganganmu laku seperti itu. Biasanya juga sepi nggak ada yang beli." Lastri masih terus saja berusaha mencari masalah dengan Marni. "Mulutmu dijaga ya," Marni menghampiri Lastri. Tanpa disadari oleh Damar, Lastri dan Marni sudah adu tinju. Marni tidak terima dituduh menggunakan pesugihan, sedangkan Lastri marah pelanggannya kini beralih ke lapak Marni semua. Damar berusaha memisahkan mereka berdua, tapi hasilnya nihil. Mereka tetap saja berantem di tengah-tengah pasar. Semua mata tertuju kepada Marni dan Lastri. Sampai akhirnya ada petugas keamanan pasar yang melerainya. Setelah dapat dipisahkan, Damar langsung membawa ibunya pulang ke rumah. Ia tidak mau terjadi keributan lagi. Bayar hutang. Perjalanan pulang dari pasar, Damar dan Bu Marni dicegat Bu Ratih yang bermaksud untuk menagih hutang. "Hei Marni, mana janjimu yang katanya mau bayar hutang?" tagih Bu Ratih dengan nada tinggi di hadapan banyak orang. "Tenang, akan aku bayar semua hutang-hutangku, kalau perlu akan aku bayar 2 kali lipat," kata Bu Marni dengan sombongnya. "Cii, orang miskin sepertimu ternyata bisa sombong juga ya. Mana bisa kamu bayar 2 kali lipat? Kamu itu kan orang miskin. Jaga mulutmu itu ya. Aku sekarang bukan orang miskin lagi," tegas Bu Marni.
Ya sudah, kalau begitu bayar hutangmu sekarang. Oke, nanti aku akan ke rumahmu. Karena hutangnya cukup banyak jadi tidak cukup hanya membayar dengan hasil menjual sayur hari ini. Bu Marni memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dulu. Aku tunggu di rumah. Kalau sampai jam 4 sore nanti kamu nggak datang akan aku acak-acak rumah busukmu itu. Ci, enak saja dia mau mengacak-ngacak rumahku. Bilang rumah busuk lagi, aku akan buktikan kalau bisa lebih kaya dari dia. Gerutu Bu Marni sembari berjalan menuju rumah. Sedangkan Damar hanya diam tanpa merespon apapun yang dikatakan Bu Marni. Damar masih kepikiran dengan adiknya Dodit karena tidak ada yang mengurusnya. Damar, kamu bisa naik motor nggak? Tanya Bu Marni. Gak bisa Bu, jawab Damar dengan nada pelan. Damar anak yang sangat penurut. Dia tidak pernah membantah omongan orang tuanya. Walaupun orang tuanya kadang tidak pernah menghargai Damar, tapi ia tetap berusaha berbakti dengan kedua orang tuanya. Ah, kamu itu apa-apa nggak bisa? Terus nanti kalau bapakmu beli motor siapa yang mau naik? Ya nanti bapak latihan dulu Bu, biar bisa naik motor. Bu Marni tidak lagi merespon anaknya, ia terus berjalan menuju rumahnya tanpa memperdulikan apapun. Damar yang menuntun sepedanya. Mereka tidak menaiki sepeda itu karena sepedanya terlalu kecil hanya bisa untuk memuat sayur saja. Sesampainya di rumah Bu Marni langsung mencari suaminya untuk meminta uang. Ia ingin segera membayar hutang kepada Bu Ratih. Pak, panggil Bu Marni sembari berteriak. Darmo tidak menjawab panggilan Marni sama sekali. Marni mencari Darmo di setiap ruangan. Tapi ia belum menemukan suaminya. Sampai di depan kamar Dodit masih tertutup rapat tapi Bu Marni merasa kalau suami sedang berada di dalam sana. Belum sempat membuka pintu kamar Pak Darmo sudah keluar terlebih dulu. Ada apa, Ibu? Teriak-teriak ganggu Bapak aja. Ibu mau minta uang, Pak. Mau bayar hutang sama si Ratih. Ibu minta 2 kali lipatnya ya, Pak. Ibu sakit hati dihina terus sama si Ratih itu, Pak. Tanpa berkata apapun Darmo langsung mengeluarkan beberapa gepok uang dengan nominal 100 ribuan. Mendapat uang dari Pak Darmo, Bu Marni langsung menuju rumah Bu Ratih untuk membayar semua hutang-hutangnya, bahkan ia membayar 2 kali lipat dari semua hutangnya. Ratih, panggil Bu Marni sembari mengetuk rumah Ratih. Tak butuh waktu lama Bu Ratih keluar dari rumahnya. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menengadahkan tangannya menandakan ingin segera menerima uang dari Bu Marni. Jelas saja Bu Marni langsung mengeluarkan gepokan uang yang ia bawa. Ratih melongo setelah melihat beberapa gepok uang. Kubayar 2 kali lipat seperti janjiku tadi, kata Marni sembari memberikan uangnya kepada Ratih. Banyak sekali uangmu, habis merampok dari mana suamimu? Tanya Bu Ratih dengan tatapan curiga. Jaga mulut busukmu itu, suamiku nggak mungkin merampok. Suamiku menang togel, kata Bu Marni dengan begitu bangganya. Hahaha, uang haram saja bangga, ejek Bu Ratih. Lalu bagaimana dengan kamu? Opo uangmu itu uang halal? Dasar lintah darat, balas Bu Marni, lalu pergi meninggalkan Bu Ratih. Dia tidak ingin berlama-lama di rumah Bu Ratih yang selalu menghinanya itu. Sepulang dari rumah Bu Ratih, Bu Marni melihat Damar yang sedang menyuapi adiknya Dodit. Manja banget kamu itu, Dit. Makan saja kudu disuapi, kata Bu Marni sinis. Dodit masih sakit, Bu. Panasnya belum turun juga. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit aja, Bu? Tanya Damar. Damar sudah tidak tega melihat keadaan Dodit. Suhu badannya belum juga turun. Damar takut terjadi apa-apa dengan Dodit. Kompres saja pakai air hangat nanti turun sendiri panasnya, kata Bu Marni sembari meninggalkan kedua anak laki-lakinya. Dodit hanya bisa menghela nafas panjang melihat kelakuan ibunya. Dia tidak menyangka kalau ibunya begitu tega dengan anak kandungnya sendiri. Maghrib menjelang, Bu Marni ingin membersihkan badannya setelah seharian beraktivitas. Setelah memasuki kamar mandi, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri.
Ia berusaha untuk tidak memperdulikan walaupun sebenarnya ada perasaan takut. Setiap hari Bu Marni selalu mandi saat maghrib, tapi ia tidak pernah merasakan merinding seperti ini. Bu Marni juga merasa ada yang memperhatikan dirinya. Anggap ada apa-apa, mungkin hanya perasaanku saja, batin Bu Marni. Tapi saat mengguyur tubuhnya, Bu Marni sekilas melihat bayangan hitam. Ia langsung membuka matanya lebar-lebar memastikan apa yang baru saja ia lihat. Ternyata tidak ada apapun. Lalu Bu Marni melanjutkan mandinya lagi. Selesai mandi, saat ia ingin keluar dari kamar mandi, tiba-tiba bayangan hitam yang begitu besar mendekat ke arahnya. Bu Marni ingin sekali berteriak minta tolong, tapi badannya tiba-tiba membeku. Mulutnya terkunci. Bu Marni benar-benar begitu takut saat bayangan hitam itu semakin mendekat ke arahnya. Ia merasa bayangan hitam itu akan memakannya. Sampai bayangan hitam itu berada di depan wajah Bu Marni. Akhirnya Bu Marni kembali mendapatkan tenaga untuk meminta tolong. "Pak, tolong Pak, tolong!" teriak Bu Marni yang masih memaku di dalam kamar mandi. Mendengar teriakan istrinya, Darmo langsung berlari ke arah kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi. "Ada apa, Bu? Apa-apa?" tanya Darmo begitu khawatir. "Ada bayangan hitam besar, Pak." Bu Marni memeluk suaminya begitu erat. Ia begitu takut setelah melihat bayangan hitam tinggi besar. "Mana nggak ada? Jangan ngawur kamu," kata Darmo setelah melihat ke seluruh sudut kamar mandi. "Ada Pak, rasanya ibu hampir dimakan sama bayangan hitam itu." Pak Marni terisak di pelukan suaminya. Belum juga Bu Marni menenangkan dirinya, kini giliran Dodit yang berteriak ketakutan. "Pergi kowe! Pergi!" teriak Dodit ketakutan. Damar berlari menuju kamar. Ia melihat adiknya yang ketakutan di pojok kamar sembari menutup dirinya dengan selimut. Melihat adiknya yang ketakutan, Damar langsung memeluk Dodit. Bu Marni dan Pak Darmo pun menyusul ke kamar melihat sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Dodit. "Ada apa, Mar?" tanya Marni kepada Damar. "Aku nggak tahu, Bu. Mas Dodit kenapa?" tanya Laras yang tiba-tiba sudah berada di samping Marni dan Darmo. Ada buto, kata Dodit sembari ketakutan. Dodit pasti lagi halusinasi, dia akan lagi panas tinggi. Pak Darmo berusaha menutupi. "Tapi Pak, tadi Ibu juga lihat bayangan hitam besar." "Halah, itu karena kamu mandinya maghrib-maghrib aja. Kan wes tak bilangin ti mandi maghrib itu pamali." Pak Darmo terus berusaha menutupi kalau dia memelihara buto ijo di rumah. Pak Darmo tidak menyangka kalau buto ijo akan mengganggu keluarganya. Meskipun begitu, Pak Darmo tidak peduli, yang ia pedulikan ia sekarang menjadi orang kaya. Damar berusaha menenangkan Dodit dengan terus memeluknya. Sesekali Damar memberi air putih kepada Dodit agar tenang. Perlahan Dodit mulai tenang dan bisa kembali tidur. Damar bingung harus berbuat apa untuk adiknya itu. Dia sedang berpikir tentang kejadian aneh di rumahnya, apakah ada kaitannya dengan sakitnya Dodit. Semakin parah. Semakin hari tubuh Dodit semakin lemas. Suhu tubuhnya belum juga turun. Dia begitu gelisah, pikirannya tidak tenang. Dodit berusaha memejamkan kedua matanya. Bayangan tubuh besar dengan taring dan mata merah masih terus mengejar dalam ingatannya. "Apa buto itu masih di sini?" ucap Dodit lirih. Setelah memejamkan matanya, tiba-tiba semilir angin berhembus membuat ruangan menjadi dingin. Dodit menarik selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Blep! Tiba-tiba listrik di rumah mati. Saat ingin mencari senter, Dodit melihat bayangan tinggi besar dengan mata merah itu muncul kembali. Mas Damar!" teriak Dodit ketakutan. Damar yang tengah mencari lilin tidak mendengar teriakan Dodit. Sedangkan kedua orang tuanya dan Laras sedang pergi. "Mas, tolong! Mas Damar!" teriak Dodit dengan suara yang semakin ia tinggikan. Mendengar teriakan adiknya, Dodit langsung berlari ke kamar. Sesampainya di kamar, Damar melihat Dodit sedang bersembunyi di pojok kamar. "Dodit, kamu kenapa?" tanya Damar panik. "Bu, Mas Bu,
tunjuk Dodit ke arah samping keranjang. Gak ada Dit, gak ada apa-apa. Sanggah Damar. Beneran mas, aku gak bohong. Dodit masih ketakutan. Wajah Dodit berubah menjadi pucat pasi. Dia tidak mau beranjak dari sudut kamar. Sejak kejadian malam itu, Dodit terus saja teriak minta tolong karena ada butuh. Tak lama listrik kembali menyala. Damar berusaha menenangkan Dodit dengan segelas air putih. Setelah Dodit sedikit tenang, ia membawa Dodit ke atas ranjang. Ia menemani Dodit sampai tertidur. Melihat sakit Dodit semakin parah. Suhu badannya belum juga turun, dia juga terus mengigau. Buto ijo yang terus saja Dodit sebut. Damar begitu khawatir dengan keadaan adiknya. Dia ingin sekali membawa adik laki-lakinya itu ke rumah sakit, tapi ia tidak memiliki uang sama sekali. Darmo dan Marni akhirnya pulang setelah seharian pergi. Damar memberanikan diri untuk meminta orang tuanya membawa Dodit ke rumah sakit karena sebelumnya Marni menolak untuk membawa anaknya itu ke rumah sakit. Pak. Damar menghampiri Darmo yang tengah bersantai di depan rumah. Gimana apa? Tanya Darmo tanpa melihat wajah Damar. Sedangkan Marni hanya melirik ke arah Damar sembari sibuk menjajal baju yang baru saja ia beli. Dodit semakin parah, Pak. Badannya panas sekali, dia juga terus mengigau. Terus Bapak harus apa? Darmo tidak sekalipun menunjukkan ekspresi khawatir. Kalau kita bawa ke rumah sakit bagaimana, Pak? Kasihan Dodit. Pinta Damar. Ya wes, di sana tinggal bawa ke rumah sakit, kata Darmo dengan santainya. Ih, ngapain tipe ke rumah sakit segala? Dikompres juga nanti turun sendiri panasnya. Marni masih tidak setuju membawa Dodit ke rumah sakit. Bapak sama ibu nggak khawatir sama Dodit? Damar penasaran dengan Darmo yang tidak khawatir dengan anak laki-lakinya. Kenapa harus khawatir? Dia cuma demam aja, Ti. Jawab Marni ketus. Damar tidak lagi menjawab apapun, dia sudah kehabisan kata-kata. Dia tidak menyangka orang tuanya begitu tega. Wes sana, kalau Dodit mau dibawa ke rumah sakit nanti biayanya biar Bapak yang tanggung. Bapak! Marni melotot ke suaminya sebagai tanda tidak setuju. Ses, wes meneng wae koe. Darmo membentak istrinya. Ternyata masih ada kepedulian di hati Darmo untuk Dodit walaupun Darmo sama sekali tidak pernah menanyakan atau melihat kondisi anaknya. Bapak nggak mau anterin Dodit ke rumah sakit? Bapak sibuk, kamu aja sana. Damar pergi meninggalkan Darmo. Tanpa pikir panjang ia langsung membawa Dodit ke rumah sakit. Damar memapah Dodit sampai jalan raya. Setelah itu mereka menaiki becak untuk menuju rumah sakit. Untung saja malam-malam begini masih ada becak yang beroperasi. Selama perjalanan Dodit terus mengigau meminta tolong ada Buto Ijo. Damar bingung kenapa adiknya terus mengigau Buto Ijo. Apa Dodit benar-benar melihat Buto Ijo di kamarnya? Adiknya kenapa, Mas? Tanya tukang becak. Demam, Pak. Sudah 3 hari panasnya nggak turun-turun. Memangnya sebelumnya lihat Buto Ijo po, Mas? Kok mengigau nyebut Buto Ijo terus? Nggak tahu, Pak. Tapi sebelum sakit dia katanya lihat Buto di rumah. Walah, kok serem ya, Mas? Saya jadi takut. Damar diam tidak menjawab. Ia sekarang tidak mempedulikan apapun. Yang ia pikirkan hanya kesehatan dan keselamatan Dodit. Perjalanan ke rumah sakit cukup jauh, terlebih lagi ditempuh hanya menggunakan becak. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke rumah sakit. Sesampainya di halaman rumah sakit, Damar meminta bantuan kepada petugas untuk membawa kursi roda. Dengan sigap beberapa perawat datang, kemudian membawa Dodit ke ruang UGD. Damar tampak cemas dengan kondisi adiknya. Dia tidak ingin kehilangan adik laki-lakinya itu. Sesekali Damar mengusap sudut matanya yang basah. 30 menit sudah Damar menunggu adiknya yang tengah diperiksa di depan pintu UGD. Damar sangat berharap agar adiknya itu baik-baik saja. Bagaimana kondisi adik saya, Pak Dokter? Tanya Dodit setelah melihat dokter keluar dari ruang UGD. Kita menunggu hasil lab dulu ya, Mas. Nanti kalau hasilnya sudah keluar saya akan kabarin jenengan. Tapi dia nggak apa-apa kan, Dok? Jangan khawatir, Mas. Adiknya sekarang sudah membaik.
Adik Dodit sudah mulai tenang, tidak mengigau lagi. Baik dok, terima kasih. Damar sedikit tenang setelah tahu kondisi Dodit sudah lebih baik. Damar menghampiri adiknya yang terbaring lemas di atas ranjang rumah sakit. Dia sedih melihat adiknya dengan kondisi yang seperti ini, tapi tidak ada satupun orang tuanya yang peduli ataupun khawatir dengan Dodit. Saat menunggu Dodit, Damar melihat seorang yang pernah berada di lapaknya menenangkan anak kecil yang menangis histeris saat berada di lapak ibu. Karena masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis kecil itu di lapak ibu, Damar berusaha mendekati bapak itu. Maaf pak, apa bapak masih ingat saya? Tanya Damar. Siapa ya? Rupanya bapak itu tidak mengenali Damar. Waktu itu di lapak saya yang ada di pasar ada anak kecil yang nangis nggak bisa didiemin, tapi setelah ada bapak anak itu bisa langsung tenang. Ada apa? Kalau boleh tahu sebenarnya di lapak jualan ibu saya ada apa ya pak, kok sampai anak kecil itu nangis sangat histeris, soalnya sebelumnya nggak pernah kejadian seperti itu. Belum Menjawab bapak itu langsung pergi meninggalkanku dengan ekspresi marah dan juga risih. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Buto ijo penyebab sakit. Pak tunggu. Damar berusaha mengejar bapak itu. Sampai sekarang Damar belum mengetahui nama bapak yang tempo hari ada di pasar. Tapi bapak itu terus saja berjalan tanpa mempedulikan Damar. Tak pantang menyerah, Damar terus mengejar bapak itu sampai meninggalkan Dodit sendirian di dalam ruang UGD. Pak tunggu. Damar menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya bapak dengan sinis. Mohon maaf sebelumnya, kenalin saya Damar. Boleh saya tahu nama jenengan? Damar memperkenalkan diri. Zainal, jawabnya begitu singkat. Maaf Pak Zainal, saya penasaran dengan kejadian waktu di pasar tempo hari. Apa Bapak tahu sesuatu tentang lapak saya? Enggak! Tapi kenapa Bapak seperti marah sama saya? Salah saya apa ya Pak? Opo kamu itu nggak tahu? Pertanyaan Pak Zainal membuat Damar penasaran. Tahu apa anje Pak? Buto itu. Buto? Maksud Pak Zainal apa anje? Damar bingung yang dimaksud dengan Pak Zainal. Kenapa Pak Zainal menyebut Buto sama seperti yang disebut-sebut oleh Dodit? Ya Buto ijo. Maksud Bapak di lapak ibu ada buto ijonya? Iya. Buto ijo sama dengan yang disebut oleh Dodit. Damar bingung sebenarnya apa yang sudah terjadi. Apa buto ijo yang dimaksud Pak Zainal itu yang sudah mengganggu Dodit selama ini? Apa buto yang Bapak lihat ada kaitannya dengan sakitnya adik saya? Memangnya adikmu kenapa? Sudah beberapa hari badannya sangat panas. Dia juga terus mengigau menyebut buto ijo dan begitu ketakutan. Di mana adikmu? Pak Zainal ingin melihat kondisi Dodit. Ia ingin memastikan sakit yang diderita ada kaitannya dengan buto ijo. Tak menunggu lama, Damar membawa Pak Zainal ke kamar Dodit di ruang UGD. Damar berjalan pelan ke arah ranjang Dodit terbaring. Ia tidak ingin mengganggu tidur adiknya. Hati Damar begitu sedih melihat raut wajah Dodit yang pucat dengan kantung mata yang menghitam. Sudah beberapa hari Dodit tidak bisa tidur karena teror buto ijo. Apa Bapak tahu yang sebenarnya terjadi dengan adik saya? Tanya Damar. Damar yakin Pak Zainal sebenarnya seorang indigo. Belum sempat menjawab, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dokter Dea datang ditemani suster dengan membawa hasil pemeriksaan Dodit. Bagaimana kondisi adik saya, Dok? Sebenarnya sakit apa? Dari semua pemeriksaan hasilnya negatif, Mas. Adik Dodit hanya demam biasa. Gak mungkin, Dok, kalau demam biasa. Kenapa panas di badannya gak turun-turun? Belum sempat dokter menjelaskan kembali, Dodit berteriak sembari menutup mata dengan kedua tangannya. Mas tolong, ada butuh. Nggak, aku nggak mau ikut kamu. Teriak Dodit lagi. Teriakan Dodit membuat Damar panik. Dodit menutup matanya dengan kedua tangannya ketakutan. Dokter dan suster berusaha menenangkan Dodit, tapi tidak juga berhasil. Sampai Pak Zainal memberikan minum. Tak sampai 10 menit Dodit bisa kembali tenang. Sepertinya adik Mas Damar juga butuh bantuan psikolog, kata dokter dia. Maksud dokter,
Damar bingung kenapa ia harus membawa adiknya ke psikolog. Selama ini Dodit tidak pernah terlihat depresi atau stres sampai harus membutuhkan psikolog. Dodit bukan orang gila. Adik saya nggak gila, Dok, ucap Damar lagi. Bukan, Mas, kita tidak mengatakan kalau adik Dodit itu gila, tapi... Belum sempat dokter Dia menjelaskan, Pak Zainal memberikan kode untuk dokter Dia tidak melanjutkan penjelasannya lagi. Dokter Dia mengerti dan segera pamit untuk keluar dari rumah UGD. Sontak Pak Zainal membawa Damar keluar dari ruang UGD untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Orang tuamu di mana? Tanya Pak Zainal sebelum bercerita. Di rumah Pak Damar tertunduk lesu. Gurat kesedihan menghiasi wajahnya. Apa mereka nggak khawatir dengan kondisi anaknya atau memang sedang sibuk di rumah? Mereka nggak peduli lagi dengan kita, Pak. Yang mereka pedulikan hanya anak bungsunya. Tak terasa air mata Damar menetes membasahi pipinya. Ia sedih mengingat orang tuanya yang begitu tega dengan anak laki-lakinya. Ya sudah, jangan sedih. Kamu pasti bisa rawat adikmu sampai sembuh. Damar hanya mengangguk tidak menjawab. Ia masih tertunduk dengan air mata yang terus mengalir membanjiri pipinya. Sebenarnya adik kamu itu bukan sakit karena medis, tapi karena sesuatu yang berkaitan dengan buto ijo. Maksud Bapak bagaimana? Adik kamu sudah mengganggu tempat persinggahan buto ijo itu. Di mana tempat peristirahatan buto ijo itu, Pak? Soalnya setahu saya adik saya ini tidak pernah pergi kemana-mana selain ke ladang. Di rumahmu? Di rumah? Damar berpikir sejenak. Sepertinya sejak Damar lahir dia tidak pernah tahu tentang peristirahatan buto ijo itu dan tidak pernah ada kejadian yang aneh di rumahnya. Apa mungkin Pak Zainal sedang berbohong? Dia harus segera disembuhkan, kalau tidak adikmu akan dibawa buto ijo untuk dijadikan budaknya. Sebentar Pak, saya bingung, di mana tempat peristirahatan buto ijo itu sampai-sampai adik saya mengganggunya, terus kenapa adik saya mau diminta buto ijo untuk dijadikan budak? Apa yang sebenarnya terjadi? Bapakmu mengabdikan diri pada buto ijo, tepat di kamar adikmu itu buto ijo tinggal. Bapak! Deg! Damar begitu kaget mendengar kata Pak Zainal. Dia tidak menyangka kalau Pak Darmo bapaknya mengabdikan diri untuk buto ijo. Pantas saja Dodit disuruh untuk meninggalkan kamarnya. Ternyata kamar itu dijadikan untuk tempat persinggahan buto ijo. Maaf Pak, buat apa bapak saya mengabdikan diri dengan buto ijo? Kekayaan, jawab Pak Zainal. Damar jadi teringat waktu Pak Darmo membawa uang 1 koper yang katanya dia menang togel. Ternyata uang itu didapat dari hasil perjanjian dengan buto ijo. Pantas saja dagangan sayur ibunya juga laris sekali. Ternyata kecurigaan Damar selama ini benar. Tidak mungkin Pak Darmo tiba-tiba pulang membawa uang 1 koper dengan alasan menang togel. Damar tidak menyangka demi kekayaan bapaknya rela mengabdikan diri pada buto ijo. Pak Darmo memang sudah dibutakan oleh harta. Damar pikir Pak Darmo adalah orang yang selalu bersyukur karena selama ini ia tidak pernah mendengar Pak Darmo mengeluh tentang hidupnya. Pak Darmo juga sangat semangat dalam bekerja. Walaupun Pak Darmo tidak pernah menyayangi Damar, tapi ia selalu mencontoh kepribadian bapaknya yang begitu semangat dalam mencari nafkah untuk keluarga. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Untuk sementara jika adikmu ini bangun minuman air ini, nanti jika adikmu sudah lebih baik bawa dia ke rumah saya. Baik, Pak. Marni berubah. Suara azan subuh terdengar berkumandang, Bu Marni bangun dari tidurnya. Sudah menjadi rutinitas setiap pagi bangun subuh menyiapkan makanan pagi untuk keluarganya. Bu Marni berjalan menuju dapur, melewati kamar Damar. Dilihatnya tidak ada satu orang pun. Rasa khawatir tiba-tiba menghampiri perasaan Bu Marni. Kenapa Damar dan Dodit belum pulang ya? Apa sakit Dodit itu parah? Batin Bu Marni. Bu Marni kembali melanjutkan aktivitas paginya. Terdengar di dapur Bu Marni sudah sibuk memasak. Sudah bangun, Duk? Tanya Bu Marni melihat Laras yang menyusul ke dapur. Mas Damar sama Mas Dodit kemana, Bu? Tanya balik Laras. Mas Damar sama Mas Dodit lagi di rumah sakit, Nduk. Mas Dodit sakit parah ya, Bu? Mata Laras berbinar.
Gadis kecil itu terlihat sedih mendengar kakak laki-lakinya harus dirawat di rumah sakit. Ibu juga nggak tahu, Nduk. Ayo Bu ke rumah sakit. Laras mau lihat Mas Dodit. Iya, nanti kita ke sana. Kapan, Bu? Habis Ibu selesai semua pekerjaan di rumah ya, Nduk? Beneran ya, Bu? Iya. Entah ada angin apa. Tiba-tiba Bu Marni ada rasa khawatir kepada anak laki-laki yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Bau lezat masakan Bu Marni membuat Pak Darmo terbangun dari tidurnya. Perutnya menjadi keroncongan. Mandi dulu Pak sebelum makan, pinta Bu Marni. Iya Bu. Dengan cepat Pak Darmo mengguyur badannya dengan air. Ia ingin segera menyantap masakan istrinya itu. Selesai mandi Pak Darmo menuju dapur untuk sarapan. Ayo Pak sarapan. Iya Bu. Pak Darmo dan Bu Marni sarapan berdua, sedangkan Laras gadis kesayangannya tidur kembali. Pak, panggil Bu Marni pelan. Kenapa Bu? Nanti kita ke rumah sakit ya, kita lihat kondisi Dodit. Iya, jawab Pak Darmo sembari menikmati sarapannya. Perasaan Bu Marni begitu gelisah, rasanya dia ingin segera bertemu dengan Dodit. Ikatan batin ibu dan anak memang nyata adanya. Selesai sarapan, Bu Marni membangunkan Laras untuk diajak ke rumah sakit. Setelah Laras bangun, Bu Marni menyiapkan makan untuk Damar. Mungkin saja Damar belum makan sejak semalam. Ada rasa penyesalan dalam diri Bu Marni, dia merasa gagal menjadi seorang ibu. Padahal selama ini dia tidak pernah berpikir demikian. Rasa takut kehilangan anak laki-lakinya kini membayangi Bu Marni. Pak Darmo, Bu Marni, dan Laras bergegas pergi ke rumah sakit. Mereka pergi ke rumah sakit menggunakan kendaraan umum. Maklum semua orang dari keluarga Pak Darmo tidak ada yang bisa mengendarai motor bahkan mobil. Di salah satu ujung rumah sakit terlihat seorang lelaki muda yang tengah duduk merenung sendirian. Wajahnya tampak lusuh, kantung matanya kini terlihat menghitam. Selain memikirkan kondisi Dodit, Damar juga tengah memikirkan maksud Pak Zainal tentang pesugihan buto ijo. Dari arah kejauhan Damar melihat kedua orang tuanya dan adik bungsunya berjalan cepat menuju ke arahnya. Damar, adikmu di mana? Tanya Bu Marni sudah sangat ingin bertemu Dodit. Di kamar Bu. Antar ibu ke kamar Dodit. Bu Marni menarik tangan Damar untuk mengantarnya ke kamar Dodit. Sedangkan Pak Darmo dan Laras menunggu di ruang tunggu. Pak Darmo masih enggan menemui Dodit. Menurutnya sakitnya itu karena kesalahannya sendiri. Sudah diperingati untuk tidak masuk kamar, tapi tetap saja dilanggar. Air mata Bu Marni menetes ketika melihat kondisi anak laki-laki yang selama ini ia abaikan. Wajah Dodit terlihat begitu pucat, badannya begitu lemas tidak memiliki tenaga. Damar sempat heran melihat ibunya yang menangis setelah melihat keadaan Dodit. Bukankah selama ini ia tidak pernah peduli dengan Dodit? Bahkan tidak pernah memberikan kasih sayang untuk Dodit. Sakit apa adikmu itu? Tanya Bu Marni sembari menghapus air matanya. Kata dokter cuma demam. Damar tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Bu Marni. Ia ingin menyimpan rasa yaitu sendirian. Dodit sudah makan? Belum Bu, Dodit baru tidur subuh tadi. Dia tidak bisa tidur ketakutan katanya ada buto ijo. Buto ijo? Bu Marni melirik ke arah Damar, memastikan yang dikatakan Damar itu memang benar. Bu, bagaimana kondisi Dodit? Tiba-tiba Pak Darmo masuk ke dalam kamar. Lihat sendiri Pak, Mas Dodit kapan sembuh Bu? Tanya Laras setelah melihat kondisi Dodit. Laras, doain Mas Dodit ya biar Mas Dodit cepat sembuh, kata Damar sembari mengelus kepala Laras lembut. Laras kangen sama Mas Dodit, suara gadis kecil itu kini berubah pelan. Iya, nanti kalau Mas Dodit sudah sembuh main-main sama Laras ya. Ucap Damar dengan suara lembut. Sesekali Bu Marni menyeka air matanya, gurat penyesalan tergambar jelas di wajah Bu Marni. Sedangkan Pak Darmo menyantap Dodit dengan tatapan aneh. Seperti marah tapi ada rasa kasihan. Kamu sudah makan? Selama ia hidup baru pertama kali Damar dengar dari ibunya. Belum Bu, kamu makan dulu. Ibu sudah bawa bekal buat sarapan kamu.
Bu Marni membuka bungkusan warna merah yang berisi nasi lengkap dengan lauknya. Kenapa semuanya berubah menjadi aneh? Batin Damar. Perhatian Bu Marni kepada anak laki-lakinya Damar anggap sebagai keanehan karena selama ini Bu Marni sama sekali tidak pernah peduli dengan anak laki-lakinya, yang ia pedulikan hanya anak gadisnya saja. Terima kasih Bu. Damar mengambil bungkusan itu, lalu memakannya. Makanannya terasa begitu nikmat, entah karena Damar lapar atau memang masakannya dibuat dengan cinta kasih sayang seorang ibu yang sesungguhnya. Enak Bu, puji Damar. Makan yang banyak, setelah ini kamu pulang saja istirahat di rumah, nanti ibu yang jaga Dodit. Deg. Damar kaget mendengar pernyataan Bu Marni. Apa ibu kesambat buto ijo juga? Makanya sikapnya langsung berubah 180 derajat. Padahal semalam waktu membawa Dodit ke rumah sakit, Bu Marni tidak menunjukkan kekhawatiran ataupun kepeduliannya. Gak apa Bu, biar Damar aja. Ibu di rumah aja. Iya Bu, biar Damar aja yang jaga, kamu kan harus jualan ke pasar. Jenengan gimana tipe anak lagi sakit malah mikirin jualan tok? Bu Marni terlihat kesal dengan suaminya yang hanya memikirkan jualannya saja. Pak Darmo kembali diam, ia tidak lagi memberikan komentar apapun. Kali ini ia akan menurut dengan istrinya, dia yang akan tetap membuka lapak penjualan sayur demi hartanya bisa bertambah. Hasil dari penjualan sayur nantinya akan dilipat gandakan oleh Buto Ijo. Dengan begitu orang-orang juga tidak akan curiga kalau Pak Darmo mendapatkan kekayaan dari mengabdikan dirinya kepada Buto Ijo.